Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman A1 Madin S2 Umsida. Alhamdulillah malam hari ini kita akan mendengarkan presentasi tentang ideologi Muhammadiyah. Jadi saya akan jelaskan dulu apa itu ideologi, apa itu Muhammadiyah, dan apa itu ideologi Muhammadiyah, dan apa yang nanti kita bahas. Yang pertama, ideologi. Ideologi adalah sistem paham yang mengandung konsep, cara berpikir, cita-cita, dan strategi perjuangan mengenai hidup. Jadi masalah apapun itu, konsep, strategi, cita-cita, pemahaman kita tentang pola hidup itu disebut ideologi. Muhammadiyah, seperti kita tahu bersama, Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad dan ia. Muhammad artinya Muhammad Nabi kita, ia artinya pengikut Nabi Muhammad. Dan organisasi ini adalah organisasi yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar serta mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Next. 2 kali. Islam dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwasanya Islam dan ideologi itu adalah satu kesatuan yang harus ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ideologi menurut pikiran itu adalah ideologi akidah. Akidah itu penanaman yang ada pada diri kita, yaitu yang disebut iman. Maka seseorang Islam tanpa punya ideologi yang bagus, maka Islamnya kurang kafah. Maka harus ada persatuan, perpaduan antara Islam, harus memakai ideologi sehingga Islamnya bisa kafah. Sementara kita tahu bersama ideologi di Indonesia ini banyak macam-macamnya. Ada ideologi Muhammadiyah, ideologi NU, dan ideologi-ideologi yang lain. Yang penting intinya semuanya itu adalah untuk memajukan Islam dan untuk memperjuangkan Islam. Next. Ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat melalui gerakan keagamaan. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi masyarakat, yang mana organisasi masyarakat ini itu termasuk gerakannya gerakan keagamaan, sehingga banyak timbul dari Muhammadiyah, mulai dari bawah grassroots-nya itu adalah pengajian dan dakwah yang lain. Next. Landasan normatif ideologi Muhammadiyah itu berdasarkan dari surat yang mungkin dulu pernah sekolah Muhammadiyah, jadi tahu landasannya, yaitu surat Ali Imran ayat 104. Kita hafal bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Allah dalam surat ini menunjukkan bahwasanya harus ada satu golongan yang dibentuk. Untuk apa? Golongan ini tujuannya dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga golongan tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi Kiai Jamal Dahlan terinisiatif oleh ayat ini sehingga bisa membangun yang namanya Muhammadiyah. Dan apalagi landasan normatifnya, next, yaitu di surat Ali Imran yang sama, ayatnya ayat 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang intinya adalah orang-orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah termasuk umat yang terbaik. Jadi Muhammadiyah dengan konsep normatifnya ini ya, merasakan dirinya adalah termasuk umat-umat yang terbaik selama itu adalah umat yang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Next. Urgensi ideologi bagi Muhammadiyah ini ada 5 hal kenapa Muhammadiyah itu penting atau ideologi itu penting bagi Muhammadiyah. Yang pertama,
dapat memberi arah dan pelajaran mengenai sistem paham kehidupan yang berdasarkan paham agama Islam yang dianutinya, serta bagaimana seluruh warga Muhammadiyah bertindak berdasarkan sistem paham tersebut. Jadi Muhammadiyah ini tidak bermanhaj, Muhammadiyah tidak bermadhab Syafi'i, tidak bermadhab Hambali, tetapi sesuai dengan yang menurut Muhammadiyah itu adalah yang terbaik, maka itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Maka pentingnya ideologi di sini. Yang kedua, dapat mengikat solidaritas kolektif yang berfungsi untuk mempertahankan ikatan ke dalam dan menghadapi tantangan hingga ancaman dari luar. Maka Muhammadiyah ini ketika punya ideologi, maka semuanya akan sadar secara kolektif, sehingga ancaman-ancaman dari luar, kristenisasi dan lain sebagainya itu dibentengi dengan kuat dalam ideologi Muhammadiyah, sehingga sadar secara kolektif. Yang ketiga, kenapa urgensi ideologi bagi Muhammadiyah? Dapat membentuk karakter orang Muhammadiyah secara kolektif sebagaimana tercantum dalam kepribadian Muhammadiyah serta pedoman hidup warga Muhammadiyah yang mengandung berbagai sifat orang dan pola tindak yang harus dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan warga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah, dalam ideologi Muhammadiyah salah satunya ada kepribadian Muhammadiyah, ada PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, sehingga ini bisa aturan-aturan ini bisa diamalkan secara kolektif bersama oleh warga Muhammadiyah dalam menjalankan keagamaannya. Next. Dapat menyusun strategi dan langkah-langkah perjuangan sebagaimana hitoh yang selama ini menjadi acuannya, sehingga gerakannya tersistem dan terarah dalam satu sistem gerakan persyarikatan. Jadi pentingnya ideologi sehingga harus berbeda dengan yang lain. Itulah pentingnya ideologi Muhammadiyah. Yang lain punya ideologi, Muhammadiyah pun punya ideologi, sehingga gerakannya tidak melenceng daripada yang sudah diatur dalam persyarikatan Muhammadiyah. Yang terakhir, urgensi ideologi bagi Muhammadiyah dapat mengorganisasikan dan memobilisasi anggota kader dan pimpinannya dalam satu sistem gerakan untuk melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuan dalam barisan yang kokoh, tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak, ya istilahnya tidak saling berpisah. Nah, ini gunanya ideologi. Jadi pimpinan sampai paling bawah itu gerakannya bisa satu gerakan, sehingga sistemnya jelas, gerakannya jelas, dan tidak ada yang melenceng dari gerakan. Itulah urgensi Muhammadiyah ya untuk mengambil ideologi bagi warga Muhammadiyah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Farida Hanim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.